Apa? Pamali? Apa? Pantes jadi dangerously. Sebelum manusia kenal listrik, sebelum malam punya cahaya, ada batas yang dijaga oleh diam. Mereka menyebutnya pamali, larangan yang bukan ketakutan, tapi peringatan, biar manusia tak lupa sopan pada semesta. Aku Intan. Welcome to AIA Podcast. Jadi malam ini kita bakal bahas sesuatu yang memang sebagian orang tuh tidak berani bahas di malam hari. karena kalau mau kita yang bahas nanti malah dibahas sama malam yang kelihatan kan? Jangan gitu deh, lagi serius juga. Jadi malam hari ini kita akan bahas salah satu yang sudah menjadi bagian orang Indonesia, sesuatu yang memang sederhana tapi punya banyak makna nih, yaitu pamali. Pamali itu setahu ya, itu tuh dapat dari bahasa Sunda yang artinya larangan atau peringatan gitu. Tapi kalau di Jawa itu namanya wewaler. Jadi itu kayak amal itu kayak life hack zaman versi tradisional gitu ya? Bener banget ya, kayak gitu deh. Pokoknya orang Jawa dulu tuh punya kayak suatu hacks larangan biar anak-anak zaman dulu itu tuh sopan atau punya adab kepada semesta dan sekitarnya. Nah, jadi kali ini tuh kita bertiga bakal undang salah satu bintang tamu yang memiliki kisah hidupnya tuh bener-bener mistis dan isinya tuh ramai semua kayaknya nih. Jadi langsung aja kita sambut Kak Lutfi. Welcome Kak Lutfi. Hai. Ini kita undang karena kita merasa Kak Lutfi ini memang hidupnya sudah mistis ya kayaknya. Kita jadikan bintang tamu untuk membahas pamali itu tersendiri. Nah, buat Kak Lutfi sendiri tuh pamali di hidupnya Kak Lutfi itu gimana sih Kak? Menurut saya ya, pamali itu kayak suatu peringatan atau langgaran gitu di daerah saya ya. Kalau di daerah kalian belum tentu sama ya. Ya, bener-bener tiap pamali tiap daerah tuh emang beda-beda gak sih? Banyak banget jenisnya. Kalau di daerahku ya, kalau kata bundaku dulu tuh tiap malam nggak boleh sisiran. Kalau misal malam gitu katanya nanti bakal didatengin sesuatu gitu. Aku tiap malam sisiran loh. Ayo loh. Katanya tuh kalau misal sisiran malam bakal didatengin wewe gombel atau apa gitu. Pokoknya tuh gombel. Iya, beneran. Nggak boleh kalau sisiran tuh minimal tuh kayak sore, terus habis itu pagi, siang, bolehnya gitu. Kalau malam tuh nggak boleh. Apalagi kita kalau sisiran di depan kaca, wah itu parah banget sih. Bener. Pasti nanti kalian malamnya langsung didatangin makhluk halus. Malu galus banget. Tapi kalau dia sisiran tapi nggak nengok kaca tuh tetap sama Iya aja. tetap sama, kan itu malam. Pasti kan malam kan tempatnya, makhluk halusnya kan pasti Keluar. semua ya, keluar semua. Guys, gimana nih buat kalian yang sering sisiran di malam hari? Masih berani nggak nih sisiran di malam hari? Jangan ya, jangan sisiran malam-malam. Tapi gara-gara itu aku sampai sekarang nggak sisiran di malam hari sih. Tapi beneran. Pernah sih. Baru aja sisiran malam. Ayo itu kalau siapa ya yang nyisirin? Siapa ya? Nanti kalau misal ada suara sinden tiba-tiba datang. Itu dikunci. Ayo. Oke. Ngomong-ngomong soal kasur nih ya, soal kamar nih. Kan kadang kalau sisiran kita di kamar kan? Iya. Kalau naruh baju nih di lemari dong. Ya pasti dong. Kalau di lemari nih, aku tuh pernah denger lagi nih Pak Mali katanya kalau misal di atas lemarinya kosong, itu nanti bakal didudukin sesuatu. Iya, seharusnya ya kalau kata nenek moyang saya, lemari itu nggak boleh kosong. Kenapa itu? Karena biasanya kan pasti tempatnya kosong. Di kamar kita kan bukan hanya kita doang. Pasti ada makhluk halus yang dan kasat mata itu, makhluk kasat mata kan. Nah kita tuh kayak di lemari itu harus kayak ada barang apa kayak satu atau dua barang lah. Berarti kalau mainan gitu boleh kali ya, figur ada. Ya, boleh. Kan Nanti ada isinya. ada isinya. Kalau misal figurnya dimainin sama yang nggak kelihatan gimana? Nah, itu beda lagi. Nah kebetulan lagi nih, bos kita tuh lagi baru nih Kak Audrey. Itu tuh baru pindah dari Jakarta ke Pulau Jawa. Kebetulan kan mungkin rumahnya masih acak adul, lemarinya belum diisi, gimana itu. Kalau aku tuh udah kayak baru beberapa bulan di sini, tapi
rumahnya yang belum tertata rapi banget sih, karena belum punya waktu buat ngerapihin gitu. Tapi alhamdulillahnya lemari aku tuh atasnya ada isian Untung ya. Untung aja. Karena isinya tuh bahaya banget itu. Karena kalau nggak ada isinya nanti malam nggak tidur. Tapi kalau misalkan gimana nih kalau misalkan rak gitu kayak untuk gantung atau apa itu di atasnya kosong, itu bakal didudukin juga atau enggak? Enggak, itu tuh kayak buat lemari yang tertutup aja. Tergantung. Jadi nggak berlaku buat rak ya. Iya, lemari yang tertutup itu. Tuh, nih kalau misal ada lemari kayak lemari jati yang benar-benar menjulang tinggi dan itu benar-benar nggak ada isinya, wah itu serem banget. Seru banget itu, harusnya tuh ada isinya. Berarti tempat kosong gitu rawan ya. Koper lah Iya, ya. koper. Setidaknya itu ini ada isinya kali ya. Kalau misalkan lemari kita nih tinggi banget sampai kayak mentok ke atap, itu nggak ada isinya tuh misalkan, itu ada yang dudukin atau gimana? Berdiri gak sih malah? Atau di sampingnya atau di Bohong, kalau Semua takut banget kak. Jujur Jadi sih, kalau aku misal mau mepet kan itu kan minim banget nih buat kita ngasih barang atau itu. Nah gimana tuh? Mau tetap diisi atau yang harus dibiarin nih? diisi sih satu barang atau berapa gitu, penting diisi, Kira-kira jangan apa, sampai Kak? kosong. Kira-kira kalau misal mentok ya udah kayak Mentok gitu ya, benar-benar mentok gitu. Mungkin bisa di sampingnya. atau di atasnya ditaruh di selipit kertas itu? Iya boleh. Selipin kertas aja bisa. Iya, penting ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, wah, Kertas kan cuma selai doang. bisa jadi di dalam lemarinya kan kita belum tahu. Wah, Iya, itu iya. beda lagi. Kira-kira Kak Luffy ini ada nggak sih kejadian horor yang menyangkut lemari atau iya mungkin sisiran atau mungkin apa gitu? Iya pernah kan saya sisir malam-malam. Nah kan saya belum tahu kalau sisiran malam-malam tuh nggak boleh ya. Iya, bener, Nah saya kan pernah ngelakuin sisiran tuh malam sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Kayaknya jam 9 lah. Kamu Kan kayak jali banget. kan saya kan belum merasa rambutnya kayak berat gitu kan, Iya. kayak menggumul gitu kan. Terus habis itu saya sisiran, habis itu kan saya kayak gini kan, kalau cewek kan pasti kan kayak Iya, cantik banget gitu kan. Nah saya sisiran itu malam-malam jam 9 lah, saya sisiran kayak kayak senang-senang gitu. Mau habis sisiran mau tiktokan Tiktokan nih, tiktokan. iya Bentar. Berarti kameranya ngadep diri sendiri kayak kaca dong. Ya, betul. Aduh, jam 9 loh kak. Kamu kayak uji nyali banget. Habis sisiran tiktokan kan nih, kalau Kak. malam-malam kan cahayanya bagus buat Iya, tiktokan. Oh iya bener sih, gak salah. Iya, kan lebih saya kan disiram. Kaca rumah saya tuh kecil, kamarnya tuh kecil, berapa ya, segini lah. Nah, kan itu saya siram. Kayak saya udah merinding, tapi kok saya kan masih biasa, anak muda kan masih, nggak usah percaya kayak Alah, gitu. biasa aja gitu ya kan. Ya, terus habis itu saya kan udah selesai nyisir. Oh ya udah, nggak apa. Terus saya bikin TikTok lah. Udah capek, habis bikin TikTok, saya lanjut tidur karena udah capek banget kan. Paginya udah sekolah, terus sorenya udah banyak kegiatan. Ya, saya lanjut tidur pas habis udah sisiran sama TikTokan gitu. Kan saya kalau tidur pasti rambutnya saya nggak ikat ya. Iya digerai. Nah, kan saya hadapnya kalau tidur kan seenaknya posisi saya mau tidur gimana? Saya tidur, terus saya tuh kebangun jam 12 malam. Iya, jam 12 malam saya bangun. Ya karena saya merasa ada yang nyisir. Aduh, kacau. Tidur nih, Kak. Bayangin aja serem sumpah. Nyisir, nyangkut tuh sisirnya. Nyisirnya tuh kayak itu. Yang nyisir tuh kan saya kira kan ibu saya. Nggak mungkin dong, ibu saya kan udah tidur jam segitu. Ada ibu-ibu mau nyisirin jam 12 malam. Kayaknya nggak ada ya. Ada yang nggak kelihatan. Aduh, kacau. Kan saya kan nyisir. Kan apa ibu? Kayak saya kira tuh ibu saya. Kan saya manggil ibu. Enggak. Kok enggak nyaut? Apa ini? Mata saya tuh masih kayak merem gitu. Nah saya makan dikit, saya tuh kayak nafasnya tuh nggak teratur. Terus saya berusaha buat melek dikit-dikit lah, karena saya juga merinding lah. Pasti jam 12 malam ada yang nyisir kan. Iya merinding lah, siapa juga yang nggak merinding nih? Siapa juga Ya yang kan mau saya, nyisirin? masa ibu saya kayak gini, pakai baju putih, rambutnya di grey gitu, panjang. Sumpah, itu siapa? Terus kukunya itu panjang banget. Di situ saya merinding banget. Saya mau teriak, saya nggak bisa. Aku merinding loh. Berasa dibungkam gitu ya.
Iya, kayak siapa ya? Kan kita kan posisinya tidur. Pasti kan rambutnya kita kan gini terus sisir gitu kan. Nah saya tuh di situ posisinya mau teriak nggak bisa. Pulang. Jujur ya, abis ini kayaknya aku mau buang sisir deh. Rinding banget sih. Mungkin aku bakal lebih banyak sisir dan lebih banyak menyetlak ikat rambut. Iya. Gak mungkin sih. Sisir tuh jangan malam-malam. Kalau ada keperluan nih kak, misal jam 9 saya mau pergi, saya belum menyisir rambut kita gimana tuh? Itu sih masih nggak apa-apa. Nah, itu Di jam berapa? jam Makanya. malam nih kak, sudah malam. Oh ya mungkin kayak kan kita mau pergi, kita kan nyisir dulu, kan itu penting ya. Iya penting. Tapi kan habis itu kan kamu pergi terus Pulang. rumahnya ditinggal kan? Iya. Itu nggak apa-apa sih kalau itu. Oh, berarti asal Kira lebih kamu bahaya. nggak di rumah gitu Iya. ya. Walah. Terus kalau misalkan Kita nyisir nih, ya kan? Iya. Kita pergi, terus di rumah emang ada satu orang kayak ART gitu. Terus nanti ART kita yang disisirin. Oh iya. Oh iya bisa aja sih. Tapi kan bukan dia yang ngelakuin. berarti iya, si yang nggak kelihatan itu tuh nyamperin yang nyisir sendiri itu. Gitu. Tapi kalau misalkan nyisir juga, Kalau nyisirnya berdua tergantung. Yang didatengin dua-duanya dong. Takut nih. Jadi kalian masih berani nggak nih nyisir setelah dengar cerita Kak Uti, masih berani nggak nih nyisir malam-malam? Jangan sih. Bener-bener. Oh iya kak, tadi saya juga bawa temen yang kayak pengalaman juga kayak Oh iya? saya ada 2 orang. Bener. Boleh. Boleh. Halo Kak. Ini yang pakai kacamata namanya Mbak Putri. Halo Mbak. Ini namanya Mbak Nida. Oke. Kalau berenam gini ngomong-ngomong kayaknya nggak seru ya sih kalau di kursi. banget. Kalau kita duduk lesehan di bawah sambil ngomong-ngomong Boleh. berenam itu kayaknya seru kali ya. Oke. Yuk. Nah, kita udah beda nih setnya, udah makin rame, bintang tamunya udah makin rame, kita juga udah makin hawa seremnya tuh makin kerasa nih. Kita bakal cerita Pamali lebih banyak ya Pak. Bener-bener Pamali salah satu hal yang membuatku tertarik dan tahu nggak Pamali yang memang aku ikutin dari zaman kakek nenek moyang cucu cicit semuanya aku ikutin dan aku memang terapin itu tidak boleh keluar maghrib nanti diambil wewe gombel ya teman-teman. Bener banget, itu salah satu paman yang memang aku takutin dan memang aku percaya. Kira-kira dari temen-temen ini tuh karena nggak sih ngerasain atau tahu tentang pamali itu? Aku pernah lihat di berita. Nah itu tuh ada anak kecil itu katanya pulang malam. Nah malam-malam tuh pas dicari itu nggak ketemu. Terus tiba-tiba kayak ada azan isya, tiba-tiba ketemu deket sekitaran situ di semak-semak. Terus dia cari di semak-semak situ nggak ada, pakai senter dulu nggak ada. Itu sama pertama lihat Mungkin itu si anak kecilnya dia sih disembunyiin. Mereka si anak kecilnya bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Aku juga punya pengalaman pribadi juga sih dulu. Katanya aku pernah dengar di berita kalau nggak boleh ayunan malam-malam, takutnya boleh menghindar anak kecil. Nah padahal aku ayunannya posisinya nggak malam-malam, padahal di siang hari. Cuman kata mamaku aku hilang belum pulang sampai akhirnya udah maghrib nih, dari siang kemarin aku nggak ketemu. Padahal aku udah di dekat rumahku ada kayak bank sampah gitu, sampingnya ayunan. Aku di ayunan di situ dari siang sampai maghrib. Ya mungkin itu ya hantu anak kecil tadi ya. Sampai akhirnya baru pulang ketemu di dekat bank sampah, dipanggilin dukun dan sebagainya, orang pintar. Jam berapa itu? Itu posisinya udah malam baru ketemu setelah maghrib. Kamu nggak ngerasa kak? Maksudnya tadi Siang sampai maghrib itu nggak ngerasa? ya itu mungkin kesurupan hantunya ya. Iya. Makanya sampai dipanggilin orang pintar juga. dari kamu yang sendiri emang nggak ada keinginan pengen pulang gitu? Iya. Nggak bener nggak berasa. Kamu lihat orang sekitar nggak? Nggak. Bener nggak berasa. Suara mungkin suara. Tidak. Berarti Bener-bener nggak kerasa. Aku udah tiba-tiba pulang di rumah demam kejang-kejang, dikasih air minum yang udah didoain gitu baru sembuh paginya. Tapi badanmu gimana? Ya sakit. Karena demam kejang-kejang ini. Nah, mungkin kamu cerita kayak gini dan kalau ini penasaran, karena memang aku udah
mistis banget ya, udah sampai akhirnya Malir. nah kira-kira tanggapan gimana ceritanya itu gimana sih? Mungkin ya kan dari Kak Nijat tadi dapat lihat berita itu kan ada anak kecil yang main jam berapa kan Kak? Sekitar maghrib terus isya itu baru ketemu. Cukup kita iya kita tuh apa ya anak kecil itu nggak boleh malam-malam apalagi habis maghrib wah maghrib itu Iya sih. Aku udah ngalamin soalnya kalau maghrib. ayo ya pasti kita mau main-main Main ke depan, ke tetangga depan rumah aja tuh nggak boleh kalau Iya. Ayo semuanya pulang udah maghrib. Nggak boleh keluar lagi main. Kalau di rumah aku biasanya kalau maghrib kan lagi nonton TV bener buka langsung tutup. Soalnya katanya nanti ada yang masuk. iya kalau hari maghrib harus wajib semua pintu itu harus ditutup Bahkan jendela ya. iya jendela masih tak tutup Bahaya itu. Banyak tuh. Mulai sekarang saya total nggak ditutup pak itu udah pak. Gimana nih? Dari dulu emang kebiasaan ditutup sih. Iya. Ya itu namanya. iya sih kayak kita kan pasti kan ibu kita pasti mau bangun Iya, kayak bener. ini udah mari pulang wait nanti diculik loh Iya benar. iya sih Aku tau pernah, nah itu kan aku lagi lomba bareng klub itu naik bis, dan itu udah selesai. Selesai itu setelah maghrib, nah itu jalan lewat jalan tol, itu dari Jakarta mau ke Semarang. Kita tuh disesatin sama kereta bisnya. Kita tuh pagi-pagi tuh masih ada di jalan tol, padahal itu dari maghrib sampai pagi masih di jalan tol. mungkin itu kayak ada ya, salah supirnya kecapean mungkin ya Iya mungkin bawa itu bisa jadi sih Mobilnya macam Iya. soalnya Kak di lampu kamera. kamera bisa Ada Atau berdua dia. Terus pas malam itu kayak kan aku nggak ngerasa nih aku dengar dari cerita aku udah tidur ngantuk tidur kan takut muntah kan pas itu karena habis makan ini langsung naik bis mati itu tuh kayaknya apa ya kayak kan itu kan kayak disesatin ya pagi mungkin karena supirnya kecapean jadi kayak pandangan kita tuh dialihin gitu loh jadi kita dimuter-muter tetap di tempat situ di tempat situ terus iya Ngomong-ngomong di tempat situ terus, aku tuh jadi keinget ada kayak kisah omku sama tanteku gitu. Mereka tuh dari arah Melimut gitu kan, dari arah Melimut mau ke nih Canggiran bawah. Nah, mereka tuh dari kalau nggak salah kali kesek itu kan posisinya agak di tinggi ya, ya. Itu tuh mereka lewatin hutan, biar niatnya jalannya gampang. Tapi itu baru pertama kali mereka lewat hutan itu, biasanya lewat jalan raya karena sekarang waktu itu tuh jalan rayanya lagi macet parah banget karena minggu sore dan pasti kan banyak pelanggaran yang kali kesek gitu kan. Aku diceritain mereka tuh pengusaha, nah mereka tuh ngirimin dagangan ke kali kesek mau pulang nih lewat hutan. Katanya mereka tuh ketemu kakek-kakek sekitar jam berapa itu Kak? sekitar jam 5 sore. Mereka tanya, arah pulang kemana ya? Oh belok kanan aja enggak, tapi pakai bahasa Jawa. itu pasti disesatin ya Iya, itu mereka ikutin kan jalannya, tapi muter tetap di tempat itu terus. Habis muter kanan, belok lagi, muter kiri tetap belok di tempat awal. kayak yang seperti saya tadi omong Iya, kan bener. supirnya tuh pasti kalau itu kayak sama ya pasti saudaranya kayak tuh kayak kecapean jadi pandangannya sama itu kayak Bener jadi banget. langsung di Itu kan supirnya tuh dari jam 5 sampai jam 6 malam. Jam 6 pokoknya makin ada pun kedengeran dari hutan, tapi mereka nggak mau jalan keluar. Akhirnya ada kakek-kakek mau naik lewat gunung-gunung hutan gitu kan ya. Akhirnya lagi bagian bawah gunung gitu kan. Ada kakek-kakek bawa kayak karung kayu gitu naik Habis ngarit ya. Terus itu kan berdua tuh suami istri, yang ini kan suaminya yang nyetir, terus istrinya ngomong, pokoknya tak anu joke aku balik tak ketak kowe digituin sama Diancam ya, Mas? iya digituin sama kakaknya. Akhirnya cowoknya kan suaminya tuh ngomong ke mbak yang lewat kakek kami gitu, kayak ini arah pulang kemana ya? Oh lurus aja mbak pak gitu. Akhirnya mereka lurus baru ketemu jalan pasti disesatin lah di jam Ini 5 juga termasuk pamali ya, karena keluar mau maghrib. Iya. Kan biasanya kalau sebelum
bisa jempol, bisa jalan nah ini salah satu bentuk pamali yang memang dihindari oleh supir mungkin ya. Banyak sih supir-supir yang paling maghrib aku mau kerja masih ada uang, maghrib bener nggak ingat maghrib harus kerja langsung berangkat gitu, harus nggak mikirin. Keselamatan supir ini malah paling utama daripada yang lain-lain. Dan di cerita-cerita kayak gitu tuh mungkin kayak kita lihat tuh mereka tuh sebenarnya peringatan kalau zaman sekarang nih misal kamu jangan main HP nanti ketabrak mobil. Kalau zaman sekarang ya gitu, tapi zaman dulunya kayak kamu jangan ngomong nanti diculik bebek-bebek. Sama-sama peringatan, cuma beda zaman aja ya peringatannya. Kira-kira Kak Lutfi itu tanggapan buat Kak Lutfi untuk anak-anak zaman sekarang kan memang sudah menghilangkan lah tradisi pamali ini. Enggak, ya udah sih kalau mau keluar malam ya udah, atau bisa potong itu malam-malam ya udah sih kan, ya udahlah terus mau nyisir ya udah lebih cantik gini sih. Mungkin ya mereka kan belum pernah langsung ngerasain yang kita dulu rasain ya. Jadi kita tuh lebih ke nanti biar mereka yang rasain sendiri akibat ngeyel-ngeyel gitu. Bahkan sekarang tuh sudah dinormalisasi. Kalau dulu kan kita sebagai cewek-cewek nggak boleh pulang di atas jam 9 malam. Iya, jam sekarang tuh dia pulang jam 12, jam 1 malam bahkan subuh baru pulang. Bener banget, itu kayak udah dinormalisasi sekarang. Mungkin orang zaman dulu pakai hantu gitu biar nakut-nakutin, biar kalian pulangnya cepat gitu. Tapi itu dari sisi yang lain kita bisa lihat nih kalau misalnya kita pulang malam, takutnya nanti ada begal atau apa gitu. Ternyata kan sekarang banyak banget itu makanya takut kayak ngerti dari sisi lain ternyata gini banyaknya. Takutnya nanti diculik karena anak cewek. Iya cewek nggak pantas dong kalau cewek pulang malam Nggak pantas, bener. Selain itu, kalau misalnya kita lihat lagi nih sisiran malam-malam, takutnya nanti kalau sisiran malam rambutnya kotak berantakin, gitu ya. Kalau pandangan sekarang mungkin gitu, tapi nggak bisa dipungkiri dong. Kita harus percaya atau enggaknya terhadap barunya, kita tetap melestarikan tradisi lokal ini. Tradisi sesuai di daerahnya, karena kita kan pasti bukan kayak apa ya, kita orang baru gitu, makanya kita harus tetap menghormati kebiasaan yang ada di daerah tersebut, jangan sampai kita malah yang menghancurkan, rusak. Kayak pamali injak sajen di Bali. Oh iya, masuk itu banyak bule atau orang dari Bali malah tidak mempunyai aturan. Itu ada lagi yang kayaknya pamali ya, yang sekitar Bali itu kita nggak boleh ngontak, nggak boleh pergi bunga. Nanti pasti banyak kesurupan. Saya lihat di TikTok itu ada banyak siswa-siswa yang kesurupan. itu kayaknya mereka lebih melanggar iya Nggak menghormati kebebasannya. Jadi yang nempatin di situ marah. Iya, misalkan kalau di Bali kan ada peraturan nih kalau bangunan nggak boleh lebih tinggi dari itu. Tempat ibadah itu kan, ya kan nggak boleh lebih tinggi dari itu, soalnya menghormati tempat ibadah. Ini sama aja sih kayak di Islam kan, kalau misalnya kita ke Mekah, orang non Islam nggak boleh masuk ke Mekah kan, terus nggak boleh nginjak semut, nggak boleh ninggalin sampah sembarangan, nggak boleh ria, nggak boleh zina. Nanti kalau ria nanti dikasih balasan yang setimpal langsung, karma langsung kan pernah dia kan kayak gitu. Misal nih, wah aku udah pernah kesini nih, pasti aku udah mau tempatnya. Ternyata nyasar pas sampai tempat di situ. Iya kan, itu bisa jadi sih salah satunya. Jadi kita terus tetap menghormati sih. Jadi orang-orang tuh membuat larangan buat orang luar datang itu upaya menjaga kelestarian itu biar manusia masih punya sopan ya. Santannya itu harus dipakai. Meskipun mereka dari luar harus menghargai yang Iya sih. Jadi pamali itu untuk sekarang itu bentuk larangan untuk melestarikan aja sih. Kita tuh jangan dulu membawa makhluk halus, setan lah istilahnya teman-teman. Itu tuh hanya untuk menakut-nakuti. Padahal mah kayak orang zaman dulu itu cuma ingin kita tuh sopan santun. kita gunain sopan santun. Karena kalau misalkan awal itu dipikirin secara logika, kayak misalkan nggak boleh kelamaan di kamar mandi, nanti kita bakal kelihatan lebih tua. Itu maksudnya tuh kalau misalkan dipikirin secara logika, kalau misalkan kita mandi kelamaan, nanti tuh kulit kita kan jadi keriput. Nah, gara-gara gitu, kalau dipikir secara logika tuh kayaknya semua pamali tuh ada
apa ya, ada alasan. ada alasannya, kayak misalkan nggak boleh gunting kuku malam-malam. Oh ini kalau misalnya kita nggak boleh gunting kuku malam-malam, katanya bakal ada datanya malam halus. Itu tuh padahal nanti kan itu kan pencahayaannya kan kurang. Nanti takutnya kita malah melukain diri sendiri. Ngomong-ngomong soal itu ya, aku jadi ingat pas pamali yang nggak boleh pakai baju hijau di Pantai Selatan. Oh, iya. Pakai baju hijau itu kan nanti diculik Nyirono Kidul. Ternyata kalau kita lihat dari sisi lainnya, kalau misalnya kita ke laut pakai baju hijau, hanyut, itu kalau misal pencarian dari atas pakai helikopter lah, pakai apa itu nggak kelihatan. Iya kan? Iya. Nanti kalau misalnya mengatakan, aduh, sama sih orang ini kok bayangin nih, kalau misal kita pakai baju oranye yang sering, pasti makanya kalau kita nggak dibolehin kalau sama pakai baju hijau. Generasi sekarang tuh malah berupaya memecahkan orang itu. Contohnya itu memakai baju hijau, tidak boleh memakai baju hijau di pada saat belakangan ini ada salah satu konten kreator yang memecahkan atau mencoba dia datang di pantai jam 12 malam Belum pernah itu. iya dia belum tahu arti pamalinya Mungkin dari orang Jawa. jadi buat generasi sekarang tuh pamali itu bukan suatu hal yang untuk ditakuti tapi sesuatu hal untuk dilestarikan Dan dihormati ya. Maksudnya orang zaman dulu tuh biar kita tuh sama tapi kalau misalnya mereka bandel mereka Ya, betul. ya gitu makanya jadi mungkin podcast siang hari ini sore hari ini atau malam hari ini kita sudahi saja kita akhiri bersama AIA Podcast. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa pamali itu bukan sekedar larangan tanpa alasan Tapi juga mengandung banyak nilai moral dan nasihat-nasihat dari para leluhur. semoga kita bisa ambil nilai positifnya dan tetap melestarikan kearifan yang lokal yang penuh ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.